Karena COVID dia renovasi total. Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Willy Sandi. Di video jalan-jalan kuy kali ini, gue bakal cerita tentang pengalaman gue ke Dufan ketika pandemi. Lebih tepatnya di bulan April 2021 kemarin. Pertama-tama gue mau bahas dulu mengenai pintu masuknya. Sebelum pandemi, gue selalu masuk ke Ancol itu melalui pintu gerbang barat. Nah, tapi kali ini sepertinya Ancol tidak membuka pintu gerbang barat untuk kendaraan. Karena ketika gue sampai di pintu gerbang barat, tidak ada petugas sama sekali dan semua pintu gerbang tutup. Hanya ada pintu samping, yaitu adalah pintu untuk pejalan kaki. Jadi gue bisa asumsikan bahwa pintu gerbang barat ini hanya untuk para pejalan kaki. Karena biasanya kalau ke Dufan itu lebih dekat dari pintu gerbang barat, ataupun gua biasanya itu ke Pulau Seribu melalui pintu gerbang barat. Nah, tapi buat kalian yang bawa kendaraan mungkin bisa langsung datang melalui atau bisa masuk melalui pintu gerbang timur. Nah, sesampainya di gerbang pintu timur, gua melihat beberapa kendaraan yang sudah antri di pintu gerbangnya. Nah, ini gue juga baru pertama kali masuk melalui pintu gerbang timur. Nah, ketika udah sampai gerbang, antriannya udah cukup panjang. Padahal gue sampai itu sekitar jam setengah 12 siang, hampir mau jam 12 siang. Jadi antriannya udah mulai panjang, sekitar 5-6 mobil ke belakang. Terus juga ada beberapa gate yang buka, sekitar 5 atau 6 gate juga yang udah mulai dibuka. Nah, jadi beberapa gate yang dibuka itu akan ada petugas yang ngecek jumlah orang di dalam mobil, ada berapa orang, sekaligus ngecek apakah memang kalian sudah memiliki tiket kendaraan Ancol dan tiket penumpang untuk masuk ke kawasan Ancol, seperti itu. Nah, sebagai tambahan informasi, saat ini Ancol hanya melayani pembelian tiket melalui online yang bisa diakses melalui www.ancol.com. Kalian bisa pilih menu tiket dan rekreasi, lalu pilih tiket reguler atau annual pass. Setelah itu kalian bisa baca peraturannya yang berlaku ketika pandemi ini. Setelah kalian baca, kalian bisa pilih setuju. Setelah itu pilih tanggal rencana kedatangan kalian. Ingat ya, tanggalnya harus kalian pastikan, karena ketika kalian sudah beli, kalian tidak bisa lagi ganti tanggal. Harga tiket untuk masuk ke Ancol itu Rp25.000 per orang. Sedangkan untuk kendaraan mobil itu seharga Rp25.000 dan motor Rp15.000. Setelah kalian memasukkan tanggal, kalian bisa pilih juga jumlah tiket yang ingin kalian beli. Setelah itu, masukkan data diri dan alamat email, karena nanti tiket elektroniknya akan dikirim melalui email berupa barcode. Setelah memasukkan data diri dengan lengkap, kalian bisa melakukan pembayaran melalui channel pembayaran yang tersedia seperti BCA, BNI, Mandiri, OVO, ShopeePay, GoPay, bahkan hingga Indomaret. Setelah kalian melakukan pembayaran, kalian akan mendapatkan barcode yang akan dikirimkan ke email kalian. Nah, jadi kalian harus simpan barcode itu karena nanti akan digunakan untuk masuk ke kawasan Ancol dan Dufan. Karena tiketnya dibeli secara online, jadi sebaiknya sudah dibeli di rumah. Jadi ketika kalian sampai di gerbang timur, kalian nggak perlu repot-repot lagi beli di on the spot, atau kalian akan membuat antrian yang panjang di kendaraan belakang kalian. Jadi sebaiknya kalian sudah siapkan dari rumah. Oke, setelah kalian masuk ke pintu gerbang timur, ternyata perjalanan ke Dufan masih cukup jauh dari pintu gerbang timur ini. Nah, gua nggak tahu apakah untuk para pejalan kaki, Dufan menyediakan atau Ancol menyediakan bus warawiri untuk berkeliling di daerah Ancol. Karena ketika gua berjalan dari pintu gerbang timur menuju ke Dufan, gua sama sekali tidak menemukan bus warawiri lewat, seperti itu. Tapi mungkin bagi kalian yang udah pernah ke Ancol dan ke Dufan dan pernah naik bus warawiri ketika pandemi ini, mungkin bisa tulis komentar kalian di bawah. Karena kan nggak mungkin ya kalian harus berjalan cukup jauh dari gerbang timur menuju ke Dufan. Itu bisa mungkin setengah jam sendiri kalian kalau jalan kaki. Itu pasti hal yang sangat melelahkan, dan ketika udah sampai Dufan, kalian mungkin udah nggak mood main karena itu udah capek banget jalan menuju ke Dufan. Sesampainya di Dufan, petugas akan memeriksa tiket kalian atau barcode yang sudah dikirimkan ke email kalian. Serius?
Jadi kalian harus siapkan itu, atau kalian bisa screenshot barcode-nya di HP kalian. Kalian bisa tunjukkan ke petugas sehingga petugas bisa melihat itu. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi buka email kalian, cukup dengan screenshot barcode-nya itu. Setelah melewati petugas pertama, kita akan berjalan lagi ke kawasan dalam Dufan, gerbang terakhir. Jadi sesampainya di gerbang terakhir akan ada pengecekan barang-barang bawaan kalian atau di security checkpoint. Setelah itu kalian akan menunjukkan kembali barcode kalian. Lebih tepatnya kalian akan nge-scan barcode yang kalian punya, yang sudah kalian screenshot itu di dalam mesin scanner atau pintu gate. Jadi ketika kalian scan, pintunya akan dapat terbuka. Hal kedua yang gue pelajari selain pintu gerbang barat tidak dibuka ketika pandemi ini adalah ternyata Dufan sudah merubah pintu masuknya. Yang dulunya pintu masuknya itu adalah di kantor wali kota. Yang kalian tahu dulu kalau Dufan itu masuknya di kawasan wali kota, kalian akan menunjukkan tiketnya ke petugas, lalu kita masuk. Tapi sepertinya sekarang sedikit berbeda karena pintu masuk ke kawasan Dufan itu atau gate-nya ini adalah di sebelah kanannya. Dan setahu gue ternyata ini adalah karena Dufan merenovasi atau menambah kawasan barunya, yaitu memperbesar tema barunya, yaitu adalah dunia kartun. Beberapa wahana yang baru itu seperti baling-baling, para layang, turbo drop, karavel, kolibri, zigzag, dan nyawa-tang-anting. Yang paling baru itu adalah mungkin baling-baling, para layang, dan turbo drop. Kalau kayak zigzag atau disebutnya bom-bom kar itu sebenarnya sudah ada, cuman ini dipindahkan ke tempat yang baru di dunia kartun ini. Nyawa-tang-anting juga sebenarnya sudah lama ada, tapi sekarang dipindahkan juga di tempat yang baru seperti itu. Ini anak yang hijau ngapain malah kabur-kaburan, bukannya nabrak? Kita kayak main balapan, kabur. Dia kayak main sendiri. Karena COVID dia renovasi total. Berarti kita tuh Anginnya kenceng. Hai guys. Oh ya, tambahan informasi, di bulan April sampai Mei ini Dufan tidak membuka semua wahananya atau tidak mengoperasikan semua wahananya. Kalian bisa cek di websitenya yang tadi www.ancol.com. Ketika kalian beli tiket akan ditunjukkan jadwal atau wahana apa saja yang memang sedang dioperasikan di periode tertentu. Beberapa wahana yang ketika gue datang itu nggak semuanya dibuka seperti itu. Jadi kan harus cek, pastikan ketika kalian beli tiket wahana yang kalian mau naikin itu memang beroperasi di tanggal kalian beli tiketnya. Jadi saran gue, kalian harus hati-hati ketika mau beli tiketnya. Takutnya ketika kalian sudah sampai dan sudah beli, kalian mau naik wahana tertentu, lalu ketika sudah sampai ternyata wahananya nggak buka atau tidak beroperasi. Agak sayang kan sebenarnya. Sesampainya di Dufan, ternyata tidak seramai seperti gue bayangkan. Bahkan beberapa wahana itu antriannya tidak terlalu panjang. Seperti wahana Niagara, antriannya hanya sekitar di bawah 5 menit. Gue udah bisa langsung mencoba wahana tersebut. Tapi ada beberapa wahana yang antriannya lumayan, mungkin sekitar 10 menit. Itu seperti kora-kora, lalu biang lala, lalu beberapa wahana yang lainnya. Dan yang paling banyak antriannya itu yang gue temukan adalah dua. Yang pertama itu adalah wahana Istana Boneka, karena memang Istana Boneka ini adalah salah satu trademark dari Dufan, dan wahana ini dapat dinaiki oleh anak-anak. Jadi bisa gue bilang wahana ini pasti akan ramai karena anak-anak bisa menggunakannya, lalu orang dewasa juga banyak yang menggunakannya sehingga antriannya cukup panjang.
Jadi kalau kalian yang berminat untuk naik ke Istana Boneka ini, kalian harus menunggu cukup lebih lama daripada wahana yang lain. Lalu wahana kedua yang menurut gue paling panjang antriannya adalah kereta misteri. Sepertinya yang gue tahu kereta misteri ini adalah salah satu wahana baru yang ada di Dufan. Karena wahana ini mirip-mirip dengan Ice Age, sebuah wahana yang tematik seperti itu. Nah, wahana ini antriannya panjang Wahana banget. yang buka sih enggak. Dan dia setelah gua cek ternyata baru buka sekitar jam 1-an atau jam 2-an. Karena ketika gua datang pas siang hari itu dia belum buka, dan dia ada tulisan buka itu sekitar jam 1. Nah, ketika gua balik lagi jam 2, ternyata antriannya sudah panjang banget, dan karena dijarakin makin terlihat panjang lagi seperti itu. Nah, jadi gue nggak coba naik itu, dan gue mungkin cobanya adalah sore hari. Gue pengen coba ketika sebelum tutup apakah memang wahana itu justru menurun antriannya. Dan ternyata ketika gue kembali lagi ketika sore hari sekitar jam 4, ternyata antriannya justru bertambah panjang. Nah, hal ini juga sebagai tambahan buat kalian yang mau ke Dufan, semakin sore antriannya justru semakin panjang, malah semakin banyak orang yang antri di wahana. Ini tidak hanya wahana tertentu, bahkan semua wahana. Seperti tadi kereta misteri itu yang tadinya mungkin menunggu hanya sekitar 20 menit atau sekitar 30 menit, mungkin kira-kira bakal sejam. Karena memang antriannya separah itu. Dan ketika dijarakin terlihat panjang sekali karena sampai ke belakang banget seperti itu. Lalu juga Istana Boneka antriannya panjang banget. Yang tadinya siang hari sekitar jam 1, jam 12 itu gue lihat di antriannya masih sekitar 10 orang, 15 orang. Ketika sore hari antriannya bisa 30 bahkan 40 orang. Dan itu peningkatan yang cukup signifikan ke semua wahana yang ada di Dufan. Jadi buat kalian yang pingin main tanpa antri, gue saranin untuk coba datang itu pagi hari sekitar jam 10. Sepertinya Dufan udah buka itu kira-kira jam 10. Dan tutup itu kemarin ketika sebelum bulan puasa adalah jam 5 sore. Dan ketika bulan puasa sepertinya Dufan akan tutup jam 4 sore. Jadi kalian harus ngecek dulu atau pastikan rencanakan kira-kira Dufannya tutup jam berapa. Overall pengalaman gua ke Dufan ketika pandemi ini sangat menyenangkan karena antriannya tidak sebanyak dulu sebelum pandemi. Kita tidak perlu antri terlalu lama. Mungkin beberapa wahana yang memang dibilang baru dan banyak diminati orang seperti kereta misteri dan Istana Boneka itu cukup lama antriannya. Tapi kalau gue datangnya pagian atau gue rela menunggu di siang hari, mungkin sebenarnya itu akan seperti biasa, keadaan normal. Antrian akan cukup panjang. Lalu poin kedua adalah penjagaan protokol di Dufan cukup oke, karena selain cek suhu, hand sanitizer, lalu juga sudah dijarakin ketika mau naik wahananya. Jadi ketika biasanya wahananya itu bisa dinaikin 10 orang, akan dibatasi menjadi sekitar 50% karena dijarakin bangkunya. Jadi hanya tinggal sisa 5 orang lagi. Lalu setelah itu, karena antrian itu cukup panjang, jadi gue bisa mencoba beberapa wahana dan bahkan coba lebih dari 1 kali. Dan itu pengalaman yang menarik tanpa lu harus beli fast track atau tiket yang cepat langsung masuk. Itu gua udah bisa mencoba semua wahana yang ada di Dufan kayak gitu. Kalau emang lu mau naikin semua wahana. Dan tambah informasi yang ketiga, poin yang ketiga adalah ternyata yang gua tanya ke petugasnya, tiket fast track itu justru bukannya berkurang atau lebih murah. Justru fast track ini malah lebih mahal dari keadaan normal, yaitu sekitar 300.000 kalau gua nggak salah ketika nanya orangnya. Sekarang fast track ada juga? Ada fast track. Berapa? Harganya dari sebelumnya 200.000 jadi 300.000. Oh, 300.000. Per orang. Sebelumnya 200. Sebelumnya Oh, malah jadi naik ya? Iya, Karena oke. Makasih ya, Mas. ya sama-sama. Jadi ketika pandemi ini justru tiket fast track itu malah lebih mahal daripada tiket normal. Tiket normal kemarin gue itu beli di harga sekitar 120-an, 120.000 per orang. Mungkin dengan tambahan biaya admin 5 ribuan jadi 125.000.
Tapi kan biaya admin hanya per transaksi, jadi kalian bagi rata jumlah tiket yang kalian beli. Tapi harganya di sekitar 120.000. Lalu poin yang keempat itu mungkin adalah tidak semua wahana beroperasi. Jadi agak disayangkan tidak semua wahana beroperasi, jadi nggak bisa cobain beberapa wahana yang memang khusus di hari-hari tertentu buka. Tapi kalau kalian memang nggak mau naik semua wahana dan naik wahana tertentu saja, mungkin kalian bisa cocokkan dengan jadwalnya Dufan, jadwal beroperasi wahananya tersebut. Sehingga kalian experience kalian atau ketika kalian datang lebih efektif. Kalian hanya datang untuk main wahana yang kalian suka aja. Sangat menyenangkan melihat industri seperti Dufan ini perlahan-lahan kembali pulih. Karena yang kita tahu sebelum pandemi ini mereka sangat terpukul karena mereka tidak mendapatkan revenue sama sekali dari para pengunjung. Karena ketika PSBB dan lockdown, tidak ada pengunjung yang sama sekali datang dan mereka tidak boleh buka. Sangat menyenangkan karena mereka akan terus beroperasi dan perlahan-lahan semoga cepat pulih dan pandeminya semoga cepat selesai. Sehingga industri seperti Dufan ini tetap dapat berjalan, tetap dapat bertahan sampai pandemi selesai. Karena akan sangat disayangkan kalau aset seperti Dufan ini akan tiba-tiba mati ataupun tidak bisa beroperasi kembali karena harus tutup atau bangkrut efek pandemi ini. Jadi melihat mereka beroperasi kembali adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan suatu hal yang justru hal baik karena mereka tetap mulai bisa bergerak lagi, tidak harus suffer seperti kemarin. Minimal mereka bisa membayar untuk maintenance-nya seperti itu. Mungkin kadang sekarang walaupun mereka tetap suffer, tetap harus bayar maintenance dan segala macam, tapi itu lebih better daripada tidak ada revenue sama sekali. Kalau kalian tahu yang lagi viral itu adalah salah satu kawasan wisata di Ancol yaitu Atlantis. Foto yang beredar itu banyak lumut di kawasan di airnya itu. Jadi di foto yang viral itu banyak lumut yang berada di kawasan Atlantis tersebut. Tapi yang gue baca-baca memang karena itu adalah cara mereka memaintenance itu tanpa harus boros air. Jadi airnya tidak pakai bahan kimia juga, tidak pakai kaporit. Jadi mereka menggunakan bahan alami atau air saja. Tapi mereka katanya tetap melakukan maintenance, tetap memberikan air di perosotannya, lalu juga menjaga ketinggian air tetap sesuai dengan standar yang ditentukan. Hanya memang mereka tidak menggunakan bahan kimia seperti kaporit, sehingga mereka muncul tuh lumut-lumutnya yang ada di foto-foto yang viral itu. Makanya disayangkan banget kalau misalkan tempat wisata seperti Dufan, seperti Atlantis itu harus tutup ketika pandemi. Jadi ketika melihat mereka sudah mulai bergerak dan sudah mulai ada pengunjung, itu adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Oke, paling segitu aja dari gua, Willy Sandi. Semoga bermanfaat untuk lu buat tahu gambaran-gambaran untuk datang ke Dufan seperti apa ketika pandemi. Dan menurut gua cukup aman, lu menggunakan masker, bawa hand sanitizer, tetap jaga jarak dengan orang lain dan pengunjungnya. Dan gue yakin lo akan tetap aman. Oke, bye-bye.